makan roti sahroni jadi inget itu ya, orang DPR itu loh yang sahroni yang kasus kemarin. Halo semua, apa kabarnya? Salam olahraga, sehat untuk semua teman-teman yang menonton di videoku ya. Dan selamat bergabung di channel aku. Sebelum menonton dibantu subscribe-nya dulu ya teman-teman, supaya channel aku cepat berkembang. Terima kasih. Pagi ini hari Senin 8 Desember 2025. Seperti biasa olahraga di tempat favorit aku, yaitu di Podomoro Tenjo. Temenin aku ya teman-teman ya, tapi temeninnya secara virtual aja. Ya, di kota Podomoro Tenjo ini tempat favorit aku karena tempatnya nyaman ya. Kalau pagi udara masih sejuk, bebas polusi. Apalagi kalau olahraganya selain di hari weekend, tempatnya benar-benar tenang, jauh dari kebisingan, nggak ada keramaian di sini. Karena memang aku menyukai suasana tenang damai. Kalau dibilang aku introvert, sebenarnya ya nggak juga ya, tapi kalau dikata ekstrovert juga bukan juga. Jadi gimana ya, ada kalanya aku menyukai suasana ketenangan, tapi kadangkala aku juga menyukai interaksi dengan lingkungan sekitar, suka bersosialisasi juga, tapi tetap dengan arti ada batas wajarnya ya. Tetap nggak mau juga kalau sepanjang waktu harus ngumpul, apalagi sampai ngegibah, aku nggak mau juga. Tapi kalau cuma sesekali, misalkan dimintai tolong tetangga bantuin masak-masak buat hajatan, ya oke, aku seneng banget. Mungkin lebih tepatnya aku tipe yang ambivert ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, suasananya bisa teman-teman lihat sendiri, sepi, tenang, dan damai. Dan aku olahraga jalan kaki seperti ini tuh lebih suka sendiri, karena bagiku kesendirian itu sumber kekuatanku. Bener-bener bisa menikmati suasana. Kalau ada temen, kekuatanku jadi ambiar, nggak tahu kenapa. Kalau ada temen, nggak mungkin ya kita diam, pasti akan ada obrolan, apapun itu obrolannya. Dan kalau ada temen itu ruang gerakku tuh serasa jadi terbatas gitu. Aku mau jalan sesukaku, tapi kalau ada temen kadang ngajakin ke sana. Gimana ya, intinya aku lebih nyaman kebebasanku tanpa diatur aja gitu. Kalau temen yang bisa ngikutin aku kemana aku jalan masih oke ya. Apalagi kalau bahas kecepatan jalan, aku kalau jalan itu terus dan gak berhenti-berhenti, cepet juga gitu, gak pelan-pelan litoy gitu, enggak. Kecuali ada tempat yang bagus, pengen ambil momen di tempat itu, dan itu pun cukup sebentar, nggak mau lama-lama. Karena kalau olahraga itu berhenti sejenak ya, apalagi lebih dari 10 menit atau 5 menit lebih aja deh, jadi adem, kayak butuh pemanasan lagi dari awal gitu. Jadi rada berat menurutku ya untuk memulai lagi gitu.
Nah, seperti ini ya teman-teman ya, kalau kita jalan kaki pagi tuh bisa lihat pepohonan yang hijau, bahkan ada suara burung juga ya. Yang begini nih olahraga tanpa keluar uang, olahraga geritongan tapi banyak manfaatnya. Hati pun ini ya jadi senang, bahagia gitu, beneran. Kayak apa ya, bisa ngilangin suntuk dari segala beban hidup gitu. Jadi keuntungannya ya nggak cuman sehat di badan aja, tapi jiwa kita ya, pikiran kita tuh jadi tenang, fresh gitu. Kalau jiwa kita tenang, sehat gitu ya, badan kita otomatis juga sehat juga, karena yang penting itu segala penyakit itu berawal dari apa ya, jiwa kita juga sih, cara berpikir kita yang negatif gitu. Gimana ya cara ngomongnya ya, aku nggak pandai berbicara, pokoknya intinya begitulah ya. Aku yakin teman-teman udah paham maksudku. Mohon maaf karena aku nggak bisa ini ya merangkai kata, aku tidak pandai merangkai kata, jadi kata-katanya rada berantakan, tapi aku yakin teman-teman udah paham semuanya gitu. Nah, ini adalah stasiun baru ya teman-teman ya, kurang tahu nama resminya apa. Yang jelas ini lokasinya itu ada di dalam kota Podomoro Tenjo, karena kok namanya dari awal itu berubah-berubah gitu. Jadi aku bingung mau nyebutnya itu stasiun apa gitu. Dulu aku pernah review ya stasiun ini sampai dalam-dalamnya sana. Nanti kalau mau lihat teman-teman bisa scroll aja ke bawah ya di channel aku. Stasiun ini dulu kalau nggak salah namanya Stasiun Tiga Raksa apa gitu, Tiga Raksa Podomoro atau apalah lupa. Tapi di sana ada yang namanya spanduk, namanya udah beda lagi. Nanti kita lihat ke depan sana ya, namanya udah beda pokoknya, nanti aku lihatin ya. Ini depan stasiunnya itu banyak banget pepohonan, aku suka banget sama konsepnya itu penghijauan banget gitu ya, jadi terlihat adem, mau keluar masuk dari stasiun itu jadinya nggak panas gitu, adem, enak, sejuk gitu. Tapi nggak tahu nih ya kapan mulai aktif beroperasi, kurang tahu juga, belum ada tanda-tandanya ya. Apalagi di dalamnya itu, di sana kemarin aku lihat itu belum ada peronnya. Nah ini teman-teman ya, spanduknya ya, itu namanya itu udah berubah lagi. Nih aku dekatin, nanti bisa teman-teman baca lagi ya. Nih namanya peron stasiun Tenjo Baru. Kemarin ada nama Tiga Raksanya, sekarang Tenjo Baru, nggak ada nama
tiga raksanya, tapi entahlah ini sebenarnya udah nama resmi atau belum, aku juga belum tahu. Sepertinya ya memang belum diresmikan karena ya memang stasiunnya belum jadi ya, di dalamnya itu belum ada peronnya waktu itu aku terakhir masuk ke dalam. Nggak tahu kapan mau dibangun peronnya juga nggak tahu. Semoga cepet di rehab lagi ya, cepet dibangun lagi supaya cepet beroperasi, supaya aktif lagi. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan yang banyak ya, mungkin lingkungannya di sini juga itu juga perlu difikirkan mungkin ya, seperti itu. Harus sabar dulu menunggunya. Nah ini di dekat stasiun ini ya, depannya agak geser ke sampingnya. Ini tuh ada danaunya bagus banget. Aku berharap ya ini danau untuk sampai nanti itu tetap ada danaunya, jangan dibuang danaunya karena danaunya itu sangat bagus banget. Jadi apa ya, sekarang itu kayaknya danau itu sangat penting banget ya, apalagi untuk sebuah kota baru. Jangan hanya memikirkan bangunannya aja, tapi juga bisa memikirkan bagaimana tentang air kalau misalkan hujan supaya nggak banjir. Jadi air itu bisa nampung ke danau ini, dan nanti kan danaunya airnya itu bisa dimanfaatin untuk apa gitu. Mudah-mudahan ya, masa sih sekelas Podomoro nggak memikirkan tentang hal itu, harusnya sih bisa memikirkan sampai ke situ ya. Semoga aja pemikiranku sama dengan konsepnya Podomoro ini, karena terlalu sayang banget loh teman-teman nih ya. Indah banget danaunya ini, udah bagus, aslinya aja udah bagus, apalagi kalau misalkan nanti ini dibangun lagi, lebih baikin lagi gitu ya, maksudnya di apa ya, dibikin taman gitu, terus dibuat lebih indah lagi gitu ya. Jadi bisa buat apa ya, kita tuh ngelihatnya tuh jadi nyaman gitu loh. Nggak cuman sekedar kota yang cuma gedung-gedung aja, beton-beton gitu kan, nggak asik gitu loh. Apalagi Indonesia itu negara tropis gitu ya, yang terkenalnya itu banyak hijau-hijaunya gitu kan. Masa iya sih harus dibuang ini danau dan pepohon-pohonannya? Kecuali kalau mau dibagusin sih oke lah ya, mudah-mudahan diperbaiki lagi, diperbagus lagi, apalagi ditambah lagi dengan taman-taman, bisa buat duduk-duduk di sini juga kalau lelah gitu kan. Dekat stasiun, habis pergi jauh pengen nyantai dulu, terus nanti duduk-duduk di sini, duduk santai gitu. Nah ini ilalang aja ini. Sebenarnya ini ilalang rumput liar, tapi aku suka banget ngelihatnya, bagus banget, hamparan gitu. Tuh kayak di apa gitu ya, film apa gitu. Jadi kayak gini suasananya, bagus banget. Makanya aku tuh suka banget olahraga kesini, dan di sini itu tempat olahraga favorit aku ya. Kalau olahraga jalan kaki ya pasti kesini. Jadi nggak ada bosen-bosennya. Mungkin teman-teman sendiri kali ya yang suka bosen kalau ngelihat aku olahraganya kok di situ terus. Emang nggak ada tempat lain? Nggak ada teman-teman. Di sini tempat olahraganya yang menurutku yang paling bagus ya di sini ya, di kota Podomoro ini. Kalaupun ada agak jauh di Pemda Tiga Raksa sana, itu sangat jauh, harus naik motor. Kalau di sini aku jalan kaki bisa gitu. Dari rumah jalan ke sini itu bisa jalan kaki. Kalau ke tempat lain harus naik motor dulu. Dan di sini ya, sekitaran aku berdiri ini katanya sih mau dibikin jalan apa ya, jalan layang atau apa gitu yang nembusnya ke di Jalan Tenjo sana yang deket kuburan. Nggak tahu tepatnya di mana, katanya sih sekitaran belakang aku sana ya. Mudah-mudahan aja ya ini Podomoro ini membangunnya itu tetap memikirkan dampak lingkungannya juga, karena aku kalau ngelihat ini ya, kabar belakangan ini seperti bencana di Sumatera itu, bencana banjir itu sangat ngeri banget ya. Turut prihatin untuk warga saudara kita yang tinggal di Sumatera, ikut prihatin atas bencana yang menimpa di sana. Mudah-mudahan bencananya segera berakhir dan pulih kembali, membaik lagi, dan
bisa beraktivitas seperti sebelumnya gitu ya. Karena sangat sedih banget ya teman-teman ya kalau ngelihat bencana itu, bener-bener parah banget kerusakan itu ya, lingkungannya ya, hutannya ya yang pada ditebang-tebangin, gelondongan kayu-kayunya pada ikut ke bawah banjir. Kayaknya nggak mungkin kan kalau itu pepohonnya itu tumbang karena banjir, nggak mungkin, karena di video itu kayak ini loh, kayunya itu udah kayak kayu tebangan gitu. Kalau bukan kayu tebangan nggak begitu bentuknya gitu ya. Kita sebagai manusia normal bisalah menilai itu ya. Tolong dong sebagai pejabat-pejabatnya itu bekerjalah yang bener gitu ya, jangan mau ambil untungnya sendiri gitu. Oke teman-teman, ini aku udah selesai olahraganya. Ini aku istirahat dulu di Indomaret, beli minum dan beli itu ya, roti, sepotong roti. Sebenarnya aku nggak pengen beli roti juga sih, pengen minum air aja, cuman kok beli air cuman 3.000 perak kayaknya gimana. Akhirnya aku beli roti, ya udahlah, aku beli roti dan aku makan. Ini aku makan roti ini loh, roti Shahroni. Kok aku makan roti ini kok jadi inget itu ya, orang DPR itu loh yang Shahroni yang kasus kemarin. Ya ampun, apa sih namanya hampir sama sih, kenapa jadi makan Shahroni sih? Nanti aku liatin ya plastiknya, namanya ada Shahroninya. Ya Allah, tuh Shahroni. Saron ya, Saron bukan Saron. Ya udah ya temen-temen ya, udah pamitan tapi masih ngoceh lagi. Terima kasih pokoknya udah nemenin aku secara virtual. Nanti kapan waktu kita olahraga lagi di sini. Mungkin bosen-bosen lah sama tempatnya ya temen-temen ya, tapi ya memang tempatnya ini aja yang ada. Oke deh, aku akhiri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye. Oh ya, jangan belum subscribe-nya ya biar cepat berkembang channelnya. Terima kasih, bye bye.